Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen sistem induksi udara pada engine 1SZ. Komponen yang pertama ini ada kotak filter udara atau air filter box, dimana ini berfungsi untuk menempatkan air filter atau filter udara atau saringan udara yang digunakan nantinya untuk membersihkan udara yang masuk ke dalam intake manifold ya. Kotak filter udara atau air filter box. Berikutnya komponen selanjutnya yang ini adalah air filter atau filter udaranya ya, dimana fungsinya adalah untuk menyaring kotoran dari udara masuk yang nantinya akan disuplai ke intake manifold untuk kemudian bercampur dengan bahan bakar yang diinjeksikan oleh injektor. Jadi ini untuk pembersih udara masuknya, air filter atau filter udara. Berikutnya, setelah udara masuk dan disaring oleh air filter, akan masuk ke dalam kotak bagian bawah ini, kemudian akan masuk ke dalam selongsong. Kemudian dari selongsong ini akan disalurkan ke komponen yang namanya throttle body ya, throttle body ini. Ini adalah throttle body. Kemudian di throttle body ini ada komponen namanya throttle valve yang dalam ini. Throttle valve. Nah, ini komponen yang namanya throttle valve atau katup throttle ya. Katup throttle ini untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk ke dalam intake manifold ya. Semakin dia membuka penuh, maka udara yang masuk akan semakin banyak. Sementara kalau menutup seperti ini berarti udara yang masuk akan sedikit dan akan melalui sistem yang namanya idle speed control nantinya ya. Nah, ini namanya throttle valve. Rumah daripada throttle valve yaitu throttle body. Ini throttle bodinya ini. Kalau ini throttle valve. Nah, berikutnya di sini ada komponen yang namanya idle speed control valve ya. Idle speed control valve. Ini adalah aktuator yang berfungsi untuk mengatur banyaknya aliran udara yang masuk ke dalam intake manifold saat kondisi mesin langsam atau idle. Jadi saat throttle valve masih menutup, nantinya udara yang masuk ke dalam intake manifold akan melewati idle speed control valve. Putarannya kurang lebih antara 650 sampai 850 rpm. Jika udara yang masuk ke dalam intake manifold dia melewati idle speed control valve. Nah, di idle speed control valve ini untuk tipe yang ini dia ada pendingin. Nah, pendingin ini melalui ke dalam sistem daripada idle speed control valve ini yang berasal dari cairan pendingin radiator. Ya, ini berasal dari cairan pendingin radiator untuk menjaga temperatur di dalam idle speed control valve. Ini ada input dan output. Jadi masuk ke sini ada cairan pendinginnya atau cairan coolant. Ya, untuk tipe yang ini. Tapi untuk tipe yang di K3VE itu sudah tidak memakai tipe ini, tapi dia pakai step motor sehingga tidak punya pendingin. Untuk yang ini masih pakai pendingin. Ya.
Berikutnya ada intake manifold. Nah, intake manifold itu ini intake manifold. Jadi saluran dari throttle, kemudian dia akan masuk ke dalam intake manifold sebelum nanti disalurkan ke dalam ruang bakar. Ya, ini intake manifold. Ya, sebagai saluran induksi udara dari throttle valve ke ruang bakar. Yang menghubungkan apa? Intake manifold ini. Nah, untuk kabel yang ini, konektor ini ada kabel masuk konektor, kemudian masuk ke sini ke throttle body. Kalau ini namanya throttle position sensor, di mana sensor ini yang membaca besarnya sudut pembukaan dari throttle valve atau katup throttle. Jadi seberapa besar sudut katup throttle ini terbuka dibaca oleh throttle position sensor untuk kemudian nanti dikirim ke ECM, sehingga ECM ini akan mengkalkulasi besarnya atau banyaknya udara yang masuk atau besarnya sudut pembukaan throttle, untuk kemudian nanti dikalkulasi untuk menentukan banyaknya volume penginjeksian dari injektor. Ya, throttle position sensor atau TPS. Ini sensor untuk membaca sudut pembukaan dari katup throttle. Kalau kabel yang ini tadi adalah kabel ISCV, Idle Speed Control Valve, ya, yang fungsinya untuk mengatur besaran aliran udara yang masuk ke dalam sistem induksi udara saat kondisi katup throttle tutup penuh atau pada saat posisi idle atau langsam atau stasioner. Nah, itu komponen-komponen sistem induksi udara yang ada pada sistem induksi udara mesin 1SZ, ya. Kemudian ini juga di sini ada sensor, satu sensor lagi. Ya, satu sensor lagi di sini. Nah, sensor ini adalah mass airflow, ya. Mass airflow untuk mendeteksi banyaknya udara yang melewati filter udara yang kemudian nanti akan masuk ke dalam throttle body. Mass airflow sensor atau MAF, mass airflow sensor. Dia membaca banyaknya udara yang masuk ke dalam sistem induksi udara, ya, mass airflow. Biasanya untuk mass airflow juga sudah terpasang intake air temperature sensor, ya. Biasanya untuk sensor ini sudah ada dua detektor, satu detektor untuk banyaknya udara masuk, satu lagi detektor untuk membaca temperatur udara masuk. Sudah menjadi satu paket. Baik, itu komponen-komponennya dari kotak filter udara. Kemudian ada filter udara. Kemudian di sini ada mass airflow sensor atau MAF sensor. Kemudian ada throttle body, ya, throttle body. Kemudian ada katup throttle atau throttle valve. Kemudian di sini ada throttle position sensor. Kemudian di sini ada idle speed control valve. Kemudian ada intake manifold. Baik, itu komponen-komponen yang ada pada sistem induksi udara pada mesin 1SZ ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.